punya menteri yang di pertanian ini yang mempunyai kemampuan menguasai manajemen lapangan, mempunyai pengetahuan lapangan yang kuat, mengetahui permasalahan-permasalahan pertanian, persoalan-persoalan pertanian yang betul-betul ngerti, bukan yang teoritis. Karena ini persoalan-persoalan di lapangan, bukan persoalan di kebijakan, di lapangan. Kalau mampu menyiapkan air, artinya bendungan dan irigasinya, mampu menyiapkan pupuk sampai petani tepat pada sasarannya, mampu menyiapkan benih tepat pada sasaran di petani, sebetulnya yang namanya swasembada beras itu bukan persoalan yang besar. Saya sudah punya hitung-hitungan, itu persoalan yang mudah. Insya Allah persoalan yang mudah. Selain berbicara mengenai kriteria menteri di hadapan peserta muktamar PKB, Presiden terpilih Joko Widodo juga menyinggung sejumlah program yang akan dijalankan. Salah satunya adalah memberdayakan potensi laut, terutama untuk arus barang dari Indonesia Barat ke wilayah Indonesia Timur. Jokowi mengajukan program tol laut dengan harapan harga barang bisa murah dengan memangkas biaya transportasi. Sapi NTT nggak bisa bersaing dengan sapi Australia, ongkos transportnya juga. Sapi dari NTT menuju ke Jakarta, itu ngangkutnya kalau kapal paling-paling 200, paling-paling 300 sapi. Yang dari Australia sekali angkut 40.000 sapi. Kamarnya, sapinya itu dibuatin kayak kamar-kamar gitu. Enak banget sapi Australia. Buatin kamar-kamar, kemudian dia sampai di Jakarta masih sehat walafiat. Yang dari NTT ada yang kakinya sudah lemes, udah gini, udah harganya jatuh, tetapi ongkos transportnya lipat-lipat karena sekali angkut hanya 200. Bedanya oleh sebab itu yang namanya tol laut ini penting sekali. Ini rancangannya sudah kita siapin semuanya dan nantinya akan memberikan rasa keadilan di semua provinsi, di semua kabupaten kota, di semua wilayah yang ada di negara yang kita cintai ini. Dari Sabang sampai Merauke. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan keputusan PKB dalam mendukung pasangan Jokowi JK saat Pilpres 9 Juli lalu dinilai sebagai keputusan yang tepat. Hal tersebut dikatakannya saat hadir dalam muktamar PKB di Surabaya, Jawa Timur. Muktamar ke-8 Partai Kebangkitan Bangsa dihadiri sejumlah petinggi partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain pembahasan pergantian kepengurusan tingkat pusat, muktamar dilakukan untuk konsolidasi ide, gagasan, serta peran dan fungsi PKB pada pemerintahan mendatang. Surya Paloh mengucapkan selamat atas terselenggaranya muktamar dan keberhasilan PKB dalam menaikkan perolehan suara sebanyak lebih dari 100% pada pemilu legislatif April lalu. Surya Paloh juga mengajak seluruh partai politik untuk bekerja sama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Keputusan, polisi, kebijakan yang diambil oleh Cak Imin dan kawan-kawan. Memang saya telepon Cak Imin, Cak Imin, segera ke rumah saya, duduk. Di sana ada calon presiden namanya Pak Jokowi. Saya katakan jalan Sirotol Mustaqim itu, Min, ketika kamu bisa dukung namanya Jokowi ini. Itu Sirotol Mustaqim, kamu percaya sama saya sebagai kakakmu? Dia bilang, percaya. Nah, dukung Jokowi ini. Insya Allah langsung dukung Jokowi itu. Dan benar, memang Jokowi JK akhirnya mendapatkan amanah. Kiai Haji Aziz Mansur dan Muhammad Iskandar kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz. Keduanya ditetapkan secara aklamasi dalam muktamar ketiga PKB di Surabaya Senin dini hari tadi. Peserta muktamar yang terdiri atas 33 DPW PKB, 505 DPC, dan 10 DPC perwakilan luar negeri tidak ada satupun yang menyanggah keputusan aklamasi itu. Sementara untuk penyusunan kepengurusan lengkap DPP PKB periode 2014-2019 diserahkan kepada Kiai Aziz dan Muhaimin. Sementara itu Siti Masrifah terpilih sebagai Ketua Umum Perempuan Bangsa organisasi